Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat datang di Canggung, Bincang Nanggung. Bersama saya Lina Famatuni Kamila yang insya Allah akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Tentunya saya nggak sendiri, sekarang ini saya lagi bersama dengan Mbak Filda. Hai Beliau adalah guys. Lurah di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Banyuwangi. Hari ini kita mau ngomongin tentang biografinya Mbak Filda. Waduh, Kita mau ngorek-ngorek nih kehidupannya Mbak Filda. ngorek-ngorek, Iya kebakaran dong. dong. Waduh, kebakaran. Enggak dong. Kita tuh mau menggali-gali gitu loh Mbak. Oke. Ya Allah. Bukan Oke. gali lubang tutup lubang. Utang dong. Oke, jadi kita mau ngomongin tentang kehidupannya Mbak Filda. Sebagai salah satu orang yang dihormati lah di sini, dipatuhi bahkan sama anak-anak di sini ya, karena Mbak Filda ini adalah lurah di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad. Oke Mbak Fil, kira-kira Mbak Filda ini mau cerita dari mana? Mungkin bisa diceritain dari Mbak Filda baru lahir, itu lahirnya kapan, di mana? Harus dari lahir ya? Iya, ya Nggak siapa dari- tahu sampai lahir dari mentimun kan, nggak tahu juga orang. Ayo silakan diceritain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lahir di Banyuwangi 14 Maret 2003. Ingat-ingat ya guys, nanti kalau ulang tahun jangan lupa dikado. Di kado ya guys? Jangan lupa minta traktiran juga. Wah itu. Oke. Oke. 2000 berapa? 2003. Berarti sekarang usianya, wah saya nggak pinter hitung-hitungan. Berapa? 18. 18 tahun. Lebih. Baru lulus SMA berarti ya? Iya, SMK alhamdulillah. SMK. Terus Terus dibantu bidan. alhamdulillah dibantu Alhamdulillah bidan. dibantu bidan. Enggak brojol gitu. Sebenarnya saya mau sendiri. Ibu Udah nggak- ada kemauan. Ibu gak ngebolehin, jangan. Aduh bantu aja. Ada percakapannya juga. Mengkasus. Astagfirullah. Terus gimana? Terus Bidannya kaget nggak? kakek dan Masya Allah bayinya cantik banget. Aduh. Nggak kuat. Gak kuat. Habis itu lahir terus Terus alhamdulillah gimana cerita dari lahir. Alhamdulillah TK lulus 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Oh iya. Emang iya kan? Iya. 1 tahun Kalau TK 6 kecil. tahun nanti bingung. Habis TK terus SD. SD-nya di mana tuh? SD-nya di SD 8 Sumber Beras. Deket rumah sama deket pondok sini. Dekat pondok sini aja. Iya. Mbak Fil berarti masih itu ya, apa namanya, ya seputar di sekitar pondok pesantren ini aja, kayak Iya. daerahnya gitu. Daerahnya sebenarnya sih beda desa, tapi desanya tuh gimana ya? Kayak perbatasan desa gitu loh. Jadi deket banget. Deket banget. Deket. Kayak aku dan kamu. Iya. Oke, terus habis itu SD. SD-nya berapa tahun? Alhamdulillah 6 cukup. 6 tahun cukup. Kirain itu 3 tahun. Oh. Kan langsung pinter gitu Langsung kan. pinter Bulura ya. berbeda. Berbeda. Terus habis itu SMP. SMP di SMP 2 Muncak. SMP 2 Muncak. Itu SMK di Darul Ulum jurusan Tata Busana. Tahu sana. Pinter jahit dong. Alhamdulillah. Gitu nggak pernah buatin saya baju. Sedih saya. Nanti ya kalau nikah ya. Aduh. Masih jauh. Masih jauh. Iya dong. Jangan mikir-mikir itu dulu lah. Kita kan generasi milenial yang masih suka belajar. Asik. Terus SMK. SMK itu berarti Mbak Fil udah di pondok ya? Alhamdulillah. Sebenarnya sih kalau mulai ngajinya itu awal SMP. Awal SMP. Hampir bareng sama awal ngerintisnya pondok ini. Tapi kalau untuk mondoknya sih mulai SMA. Pondoknya SMA. mulai SMA. Dan SMA tuh kayak aduh gak punya pengalaman seru gitu. Karena ya itu harus ada corona. Oh iya. PSBB. Lulusan tahun corona berarti?
angkatan 2. Angkatan corona. Angkatan 2 corona. Sedih banget. Sedih Itu nggak banget. ada perayaan berarti ya? Sama sekali enggak. Sama sekali nggak ada. Turut berduka cita. Sedih banget. Emang Sedih sedih ini. banget. Sedih banget. Tapi kayaknya akhir-akhir ini udah banyak deh yang bikin itu kayak lulusan apa wisuda online gitu. Oh, iya sih mungkin. Tapi kalau barengan saya kemarin sih ada juga yang wisuda, tapi ya nggak dipublis. Nggak dipublish. Oh gitu. Jadi kayak diem-diem aja Diem gitu. aja Nanti kalau dari ketahuan sekolah di lain. digerebek dong. Iya, digerebek polisi. Pergi dong. Sedih dong. Oke. Jadi Mbak Fil ini mulai mondok waktu SMK itu ya? Ya, SMK kelas 2. Ada Kelas- keinginan buat mondok. Gitu. Mulai mondok kelas 2. Itu atas dorongan orang tua dipaksa kayak ayo kamu harus mondok atau tumbuh dari diri sendiri? Enggak sih, alhamdulillah tumbuh dari diri sendiri. Kena hidayah dari mana? Enggak tahu. Hidayah kan? Hidayah. Hidayah. Tiba-tiba dong. tuh kayak pengen, wah ya Allah, kok pengen mondok ya? Apa iya sih mondok itu kayak yang diceritain orang-orang, harus antri, harus apa tuh susah-susah ngapalin gitu. Kalau menurut Mbak Fil sekarang setelah mondok itu kayak gimana mondok tuh? Mondok itu ternyata seru, menantang menurut saya. Seru. Serunya di mana? Serunya tuh ya di situ. Serunya tuh kayak karena saya kan anak tunggal tuh. Anak tunggal. Anak tunggal jadi di rumah tuh sendirian, kayak nggak punya teman, tapi akhirnya terus nggak bisa bersosialisasi. Apa ya istilahnya ya, introvert gitu. Introvert. Introvert. Terus Tapi kalau saya nggak yakin ya kalau Mbak Fil itu introvert. nah ketemu Soalnya- teman-teman di pondok ini gara-garanya. Oh gitu. Kayaknya. Soalnya kalau udah pegang mikrofon di panggung itu orang-orang yang lihat capek itu rahangnya ketawa terus. Udah beda lagi ya. Beda lagi. Beda lagi. Saya di rumah sama di luar tuh kata orang tuh kayak beda. Ya, nggak tahu Bedanya? juga sih. Menurut saya juga sama aja. Bedanya gimana kalau kata orang? Kalau di rumah tuh kayak kamu pendiam, ternyata di luar nggak pendiam ya. Introvertnya hoax berarti. Itu tadi berarti Anda bohongi saya. Kayak juga sih. Introvertnya hoax. Tapi kadang orang itu ada juga yang kayak ambivert gitu loh. Kadang itu introvert, kadang dia ekstrovert. Kadang dia pendiam, tapi kadang juga dia bisa kayak rame banget gitu. Mungkin Mbak Filda itu tipe-tipe yang kayak gitu ya? Ya mungkin, tapi kalau sama orang deket doang, orang yang dekat. dikenal. Jadi lebih cenderung ke kayak aku kalau belum kenal sama kamu, aku belum mau ngomong gitu. Masih Iya deh, malu-malu kucing Malu-malu gitu, kucing. malu-malu buaya. malu kambing. Sebutin Sebutin aja sekebun binatang. Malu-malu buaya. Mbak Fil, Ya. di usia ke-18 ini, kira-kira Mbak Fil kan kita teman-teman tahunya kan Mbak Fil itu orangnya yang ya fokus gitu sama pendidikan, sama tugasnya yang sekarang. Kira-kira Mbak Fil pernah sih, ya namanya ABG lah ya, ABG. ABG. Kayak suka sama orang, pengalaman kayak gitu, tapi udah tahu harus mondok, tapi suka sama orang kayak gitu gimana sih? Pernah gak sih punya pengalaman Ya kayak gitu? pasti dong, namanya manusia tuh pasti punya yang namanya rasa suka. Ya. Tapi ya tergantung dari gimana kita apa ya? Bukan ngungkapin sih, kayak gimana kita Menyikapi gitu ya? menyikapi. Kayak kamu bisa tahan nafsu itu gak sih? Kayak kamu tuh ini tuh gak benar, itu gini. Gitu deh. Terus setelah Mbak Fil punya pengalaman suka sama orang itu Mbak Fil ngapain? Kayak apa langsung? Halah, kayak gitu atau mungkin apa kayak kupanjatkan lewat doa di sepertiga malam kayak gitu. Kan biasanya orang-orang kalau zaman sekarang kan kayak gitu. Aku tikung di sepertiga malamku kayak gitu kan. Kalau saya sih tipe orang yang pendiam, ya itu tadi pendiam. Cenderung lebih udahlah nanti juga kalau jodoh bakal ketemu Oh gitu ya. Kayak bodo amat Bodo gitu ya. amat kalau Sekarang soal- emang harus fokus buat ngembangin diri sendiri iya, aja. apalagi masih muda.
Iya kan dong. waktunya belajar, nata masa depan. Soal rumah tangga sih pasti ada waktunya. Iya, ada waktunya. Soalnya kalau saya lihat-lihat di daerah sini ya, kayak tetangga-tetangga itu kan, ya masih tetangga-tetangganya Mbak Filda Iya. juga. Itu kan biasanya mereka ada yang beberapa lulus SMP itu udah langsung nikah dalam usia muda gitu, udah langsung nikah. Kayak gitu kan, jadi kita kayak mikirnya kok Mbak Filda bisa gitu punya pemikiran yang beda dari orang-orang yang ada di lingkungannya Mbak Filda gitu. Itu gimana sih emang? Kok Apa bisa ya? gitu? Mungkin dari saya nyikapinnya tuh kayak semua tuh temen gitu. Kalau Temen ada rasa suka ya udah, gimana ya? Cenderung dipendem gitu, dipendam. dipendem. Kalau apa ya? Lebih mungkin lebih fokus sama diri sendiri gitu ya. Iya, Kayak belajar, belajar, belajar. Aku lagi sibuk belajar. Gak boleh ada yang ganggu kayak gitu. Kamu. Hush. bush tanah. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi kita udah ngomongin yang ABG-ABG. ABG. Sekarang ngomongin yang agak-agak lebih susah nih. Apa tuh? Mbak Filda kan yang namanya lurah di pesantren itu pasti punya tanggungan ya. Kira-kira Mbak Filda tanggungannya apa aja sih? Kayak Tanggungan tanggung apa nih? jawab di pesantren itu ngapain aja? Mungkin kayak entah mengamankan anak-anak atau apa gitu. Oh ya, saya punya salah satu tanggung jawab. Karena di sini juga pesantrennya tuh banyak anak-anak yang masih kecil yang mondok gitu. Jadi harus di apa ya, istilahnya tuh dipasrahin ke salah satu pengurus. Bukan pengurus juga sih. Kayak sebagai kakak angkat gitu. Kakak angkat. Kakak angkat. Tapi bukan kakak adian itu Ya ya? bukan, Yang bukan. kakak ketemu gede gitu. Untuk cewek sih saya megang salah satu, bukan megang, apa ya istilahnya, ngasuh juga bukan ngasuh, Ngasuh. apa ya gitu deh makanya, ngurusin lah istilahnya, Ngurusin. kayak punya tanggung jawab gitu, dari mulai bantuin nyuci karena anaknya tuh masih kecil banget, di Kecil. pondok di Sabilur Rasyad tuh masih kecil banget, jadi kayak saya tuh merasa karena saya juga anak tunggal ya, wah ini juga adik saya gitu, berarti belajar punya adik. Oke gitu. Karena dari dulu ya tinggalnya sama orang tua terus. Iya, Terus sekarang tiba-tiba punya adik kayak tiba-tiba gitu. punya adik jauh dari orang tua lagi. Iya. Kayak gitu gimana sih, kayak berat gitu gak sih kayak Eh, aku dari dulu dimanja terus, aku gak mau ngurusin orang lain. Kayak gitu gak terkadang sih? terkadang sih emang ada beratnya juga sih, karena ya dibilang adik juga bukan, dibilang kan adik juga punya tanggung jawab gitu, apalagi kalau mereka lagi sakit, susah. Susah. Susahnya itu gini kan, kamar mereka tuh beda sama kamar yang pengurus. Jadi setiap malam cek tuh, apalagi kalau susahnya tuh lagi tuh pernah muntah, Muntah. muntah malam-malam tuh muntah, dan dia tuh kasihan teman-temannya tuh ya namanya juga anak kecil ya, sekamar tuh pasti ada yang jijik gitu ya. Oh gitu. Jadi kayak harus ngurusin bangun tengah malam, cuci baju, cuci selimutnya teman-temannya yang kena juga, yang kena muntah tadi. Mbak Fil semuanya nyuci. Iya, Masya Allah. ya gimana ya, Dari harus dulunya yang anak tunggal banget, anak manja mungkin anak bisa mah, dibilang. terus masuk ke pondok langsung jadi dilatih ya itu mentalnya, Iya. dan juga langsung Ya pemikirannya itu jadi juga dewasa. untungnya di pondok. Saya tuh bersyukur banget. Ya Allah, dapat hidayah buat pondok itu ya alhamdulillah banget. Juga pernah sempet tuh masuk pondok tuh sebenarnya sempat dilarang sama orang tua. Karena Dilarangnya kenapa? karena saya tuh dari kecil kan tinggal sama orang tua, apalagi anak tunggal. Pasti ya rada dimanja gitu ya. Saya juga kerasa kayak ya rada dimanja. Tapi orang tua ngiranya, emang bisa kamu mandiri? Emang orang tua tuh takut kalau saya tuh ngerepotin orang lain juga gitu. Tapi semenjak saya pengen mondok tuh saya akan buktikan bahwa saya tuh bisa mandiri gitu sama orang tua. Saya bisa mandiri, saya tuh bisa jadi
andalan buat ibu, buat bapak gitu. Makanya sekarang kayak malah bisa ngurusin orang lain Iya, gitu. alhamdulillah banget. Yang tadinya dikira kayak, "Alah kamu mah gak bisa, kamu mah anak manja, kamu mah di Iya. rumah aja," gitu. Malah sekarang nyuciin baju yang bukan punya dia. Masya Allah Keluarga juga, banget. tapi ya alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah banget. Juga kalau saya mau boleh bilang nih, saya mau terima kasih sama Abah sama Umi, udah menerima saya yang ngotot mondok di sini. Juga makasih buat bapak ibu, keluarga di rumah. Makasih udah apa ya istilahnya meridhoi buat mondok di sini. Alhamdulillah. Wah seru banget nih pengalamannya Mbak Filda. Mulai dari TK yang ya di rumah aja, terus tiba-tiba langsung mondok gitu. Meskipun ya masih di lingkungan sekitar rumahnya Mbak Filda, tapi kayak pemikirannya tuh udah kayak beda gitu ya sama orang-orang di sekitar gitu. Ya alhamdulillah. Ya karena mondok itu. Karena mondok. ketemu orang-orang baru, ketemu kepribadian yang beda, juga cara bersosialisasinya juga bertambah. Ya karena kalau teman-teman di pondok kan enggak cuma yang orang-orang di sekitar sini aja. Iya. Ya ada yang dari jauh, mungkin ada yang beda ras gitu kan ya. Ya meskipun sama-sama Banyuwangi tapi orang-orang di Banyuwangi kan punya karakter watak yang beda-beda Iya. ya Mbak ya. Iya. Kadang ada yang keras Ada banget yang kayak keras, gitu. ada yang apa ya istilahnya cengeng gitu. Bukan cengeng sih. Apa ya? Ya lembut. Lembut. Terus Mbak Filda, Ya. Selain ngurusin adik kecil, Mbak Filda juga punya tanggung jawab apa lagi sebagai lurah pondok? Apa ya? Tanggung jawab sebagai guru. Alhamdulillah saya sama Abah Umi ditunjuk buat jadi istilahnya apa ya? Guru honorer mungkin ya. Guru. Guru Keren banget. buat SMP, SMA sih. Keren banget. niatnya Baru lulus juga- SMA langsung ngajar. Niatnya kan Keren banget. ngabdi sama Abah Ngabdi. Umi. Sebagai ungkapan terima kasih juga. Masya Allah. Keren banget loh, jujur aku dari dulu ya, itu pengen banget yang namanya jadi guru. Oh ya? Iya, pengen banget. Kayak dulu itu waktu habis baru aja lulus SMA, itu kan di pesantren. Iya di pesantren, terus sambil kuliah juga. Jadi kayak lihat orang-orang, aku pengen ngajar, tapi tuh gak ada peluang, soalnya apa kan kegiatan di pesantren padat. Udah gitu tugas di kuliah, Iya. organisasi. Kayak pengen ngajar gitu. Gak bisa, belum ada kesempatan. Enak banget tapi jadi Mbak Fil. Bisa langsung ngajar gitu baru lulus SMA. Ya alhamdulillah sih ya mungkin apa ya? Ngajarnya juga semampunya juga sih. Punya tapi Mbak Filda ini juga bisa terbilang cerdas. Oke. Terima gaji. terima gaji. Aduh. Menyesal saya ngomong gitu. Enggak lah. Tapi benar ini benar. Emang gitu ya teman-teman yang di rumah yang lagi nonton, jangan kaget emang orangnya kayak gitu. Tapi nggak tahu ini tadi agak lumayan diem, nggak tahu kenapa. Mungkin karena di depan kamera aja ya. Karena kamera kan nontonnya diulang-ulang gitu, Iya. mungkin nggak mau meninggalkan apa ya kira-kira kayak nggak mau yang aku mau kelihatan anggun gitu. Ya nggak sih? Kalau saya tuh apa adanya. Apa adanya bukan Aduh, apa mau adanya. nangis. Ya saya sih berusaha ya inilah saya apa adanya gitu. Apa adanya. Apa adanya. Apa adanya. Justru kalau biasanya tuh malah kalau kita malah dibuat-buat gitu orang lain malah kurang nyaman gitu ya. Terus kitanya juga harus jadi orang lain itu nggak enak banget. Gak enak banget. Emang paling enak harus apa adanya. Oke, itu tadi kita udah ngomongin tentang yang pengalaman Mbak Filda di pesantren. Mulai kecil bahkan sampai di pesantren, sampai ngajar, sampai jadi semandiri dan luar biasa sekarang. Luar biasa. Bukan Luar biasa di luar lagi ya. Bukan biasa di luar. PPKM. Oh iya. Dulu Ntar kena. PSBB sekarang PPKM. Lockdown dulu. Oh lockdown dulu. Lockdown, PSBB, PPKM. dan PPKM-nya jangan lupa berjilid-jilid. Diperpanjang atau tidak gitu ya lagunya. Ujung-ujungnya diperpanjang.
Ya teman-teman sabar lah ya, sabar ya Mbak, Sabar banget. sabar Sabar. banget. Ya itu tadi. Kita udah tahu pengalamannya Mbak Filda, kita udah dapat banyak banget pelajaran. Dan juga salah satu poin yang menarik banget yang aku bisa ambil dari kisahnya Mbak Filda adalah jangan pernah takut untuk ngambil keputusan besar. Dulu kita emang lemah, kayak kita di rumah, kita biasa dilayani. Tapi kemudian kalau kita mau ngambil keputusan besar, yaitu kita berani untuk jauh dari orang tua, kita berani buat mondok, buat hidup sendiri yang dulunya ya dilayani terus, sekarang jadi melayani orang lain. Yang dulunya manja, sekarang jadi mandiri dan luar biasa banget. Inilah sosok Mbak Filda, keren banget. Terima kasih. Terima gaji, terima gaji. Aduh. Oke, baik itu tadi adalah akhir dari perbincangan kita pada hari ini. Thank you banget buat Mbak Filda Ya, sudah sama-sama. mau sharing Iya. dan ngasih pengalaman ke kita semua biar kita tahu gitu. Kita bisa ambil pelajaran dari kisahnya Mbak Filda. Dan juga semoga teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada yang sedang nonton video ini, semoga bisa mengambil poin penting dan juga pelajarannya. Terima kasih sudah menonton. Saya Lina Famatulisa Kamila dan Mbak Filda pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode Canggung berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.